Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Rahayu, Pak Ahmad Koji. Rahayu, Mas Hendra. Pagi Male. Kita akan banyak bertanya tentang sesuatu yang mungkin agak lebih mendalam, Pak Koji, tentang eksistensial dan spiritualitas diri. Ini rata-rata yang menjadi banyak bahan pencarian teman-teman muda-muda maupun yang udah dewasa, rata-rata larinya ke sini gitu, Pak Koji. Pertanyaannya mungkin begini, kita mulai bahwa jika kemudian tubuh kita ini adalah istana yang di-create, yang dibangun oleh Tuhan gitu ya. Nah, sejauh mana sebenarnya kita ini telah merawat istana itu secara sadar, Pak Koji? Bukan karena ego gitu. Gimana, Pak Koji? Ya, jadi begini. Kalau kita lihat proses sejarah manusia, ya memang pada mulanya manusia itu tidak jauh dengan dunia hewan pada mulanya, ya. Jadi artinya hidup itu ya hanya untuk mempertahankan eksistensi dirinya, ya. Nah, makanya eksistensi itu ya terkait dengan wujud manusia secara lahiriah. Jadi tidak bisa misalnya eksistensi itu hanya ada pada pikiran atau pada apa yang kita sebut sebagai alam gaib atau apa, itu tidak bisa, ya. Jadi dunia ini kita harus bisa lihat dunia yang tampak, alam syahadah, alam yang memang bisa dilihat, ya. Sehingga manusia juga hidup di alam yang bisa dilihat, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya hantu, meskipun orang itu ada yang percaya ada dan tidak, kan istilahnya tidak bisa dijangkau oleh alam indera oleh siapapun, ya. Jadi makanya kita harus memperhatikan proses dari tubuh lahiriah ini, istana ini, ya. Jadi pada mulanya ketika manusia itu mencari makanan, ya, itu tidak ada hambatan, maka di situ yang disebut spiritualitas ya belum tumbuh, ya. Karena kan manusia ada makanan untuk hidup lagi, ada makanan untuk hidup lagi. Nah, lalu manusia ini berubah kan karena kondisi alamnya. Misalkan dia menempati komunitas yang menempati di suatu daerah, lalu daerah itu ternyata mengalami kekeringan, ya. Ini contoh yang paling gampang, ya. Kalau longsoran kan belum tentu, tapi kalau kekeringan itu sering kan, orang di negara sana ada kekeringan. Nah, maka tempat tinggal atau hunian itu menjadi tidak layak, tapi dia tetap ingin mempertahankan eksistensinya. Nah, maka dia di bawah sadarnya hanya saya harus hidup, ya, bawah sadarnya. Jadi kita jangan bicara kesadaran dulu, tapi bawah sadarnya itu saya harus hidup, ya. Dan manusia dibekali namanya otak reptil. Jadi otak reptil itu otak yang ada pada cicak, ya kan, pada kadal, pada pokoknya itu dunia reptil, ya. Sehingga dunia reptil itu ya saya akan hadapi kalau itu tidak merugikan saya, tapi saya lari kalau itu merugikan saya. Nah, ini membuat manusia akhirnya berusaha untuk kalau dihadapkan pada sesuatu, daripada mati saya harus mencari jalan lain. Nah, ketika mencari jalan lain, ada kemungkinan berperang dengan yang lainnya, ya. Jadi ini harus kita lihat prosesnya itu. Nah, ketika ada perang dengan yang lainnya, bisa terjadi memunahkan yang lain atau bekerja sama, ya. Jadi di sini kita membawa pola pikir, membawa kesadaran dari masing-masing kondisi, ya.
Nah, kita misalnya ya bangsa Indonesia dari awal kenapa sih sampai dijajah 350 tahun kok nggak pernah marah? Ya, karena kita tidak merasa di situ harus mengalami non eksistensi, artinya ketiadaan. Ya, entah oleh penjajah itu kita diberi apa atau apa, yang jelas oh saya bisa hidup kok, saya bisa bertani kok dan sebagainya, ya. Kalau toh ada misalnya penderitaan, siapapun yang mimpin selalu dipikirkan begitu. Ya, sama. Siapa yang mimpin pasti ada penderitaan sekarang ini, enggak ada yang 100% baik semuanya, ya. Tadi itu. Nah, kemudian ketika manusia sudah mulai meningkat kesadarannya kan wujud, lahirlah misalnya ngerti tepos liro. Oh iya ya, kalau kemarin aku melakukan apa itu upaya untuk nyerang, akhirnya dia juga nyerang. Nah, di situ ada orang, daripada saling perang, yuk kita hidup bareng-bareng. Terus dibuatlah aturan, ya. Kalau ada apa-apa harus dipertimbangkan bersama, jangan sampai kita sampai berperang. Nah, turunnya agama kan juga seperti itu, memberitahu, ya. Jadi kayak di Arab dulu kan juga sama kan, ada orang yang secara hedonis, ya, dengan segala kekuatan, kemampuan ekonomi dan sebagainya, dia apa itu hidup seenaknya. Di lain pihak ada manusia yang lemah, yang tertindas, yang tidak memiliki apa-apa, miskin. Nah, suatu saat kan ada yang sadar memunculkan seperti lahirnya Muhammad sebagai seorang nabi. Jadi seperti itu. Nah, kita pun sekarang ini sudah sampai pada fase pemikiran kita itu sudah istilahnya secara umum itu sudah sampai kesadaran budi. Artinya itu kita bisa kok, perang itu jelek, kita itu itu bisa, ya. Nah, persoalannya kan itu tadi kan, ketika kita kembali ya tidak dididik, ya, termelompat ya nggak bisa, Mas. Jadi badan ini harus tetap dididik secara nyata untuk menjadi terampil, untuk bisa bersikap, itu harus. Jadi kita tidak bisa terus ya sudah kita langsung spiritualis, juga nggak bisa, ya. Ya, misalnya Mas Hendra sendiri kan bisa santai menanggapi hidup. Ini kan bukan semata-mata karena dulu saya sudah ngejar-ngejar ini itu, kan bukan. Tapi ada proses, ya. Proses, iya ya, kita apa ini tumbuh, berkembang. Dan ingat loh ya, saya kan sudah pernah menjelaskan masalah kelahiran kembali. Jadi orang yang dilahirkan itu pun sejak kecil ada kesadarannya itu sudah lebih terang daripada yang lainnya. Nah, sekarang fungsi kita adalah justru mengkondusifkan orang-orang yang sejak lahir, tumbuh, remaja dan sebagainya itu sadar. Ini yang belum kita garap, ya. Contoh misalkan, kita sampai hari ini kan gak kurang orang pintar, Mas, ya kan? Gak kurang-kurang orang pintar, tapi kan tidak dikondusifkan. Orang yang pintar itu akhirnya mencari jalannya sendiri, ya kan? Tapi menjadi tidak untuk bangsanya. Karena mau berjuang untuk bangsanya tidak ada yang memberikan tempat. Iya. Ya. Pak, saya kok tertarik dengan ketika Pak Khojim menyinggung tentang kelahiran kembali tadi ya, Pak, ya. Iya. Mungkin nggak, Pak, kalau dalam terminologi ajaran-ajaran leluhur Jawa gitu, biasanya kalau ada perempuan bobot gitu, itu kan katanya keluarga terdekat yang habis meninggal katanya bisa manitis, dan manitisnya itu bisa 2 orang nggak, Pak? Misalnya nih, dari bapaknya yang sudah meninggal sama buliknya yang sudah meninggal manitis di rahim yang sama, kayak gitu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Jadi misalnya mengapa dunia itu bisa menjadi tambah banyak, itu salah satu karena ada jiwa yang mau lahir kembali itu
merasa tidak sanggup kalau lahir lewat satu tubuh. Nah, jadi makanya di Jawa dikenal ada istilahnya itu belah sewu dan sebagainya, ya kan. Ya, tapi juga harus diingat, begitu kita membelah, maka daya kemampuan kita juga akhirnya menurun karena sudah dibagi energinya itu. Oke. Nah, jadi di situ. Jadi bagi kita justru bagaimana kita memberikan manusia ini yang memang punya kepandaian, punya keterampilan, kecerdasan dan sebagainya diberi tempat supaya apa? Dia akhirnya tetap menjadi satu orang tapi bisa membina banyak orang. Oh. Ya, jadi di situ. Jadi bisa jadi gitu ya. Iya. Satu wadah, satu fisik ditempati oleh dua jiwa sekaligus gitu bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sudah saling damai. Ya. Oke. Saya kembali ke pertanyaan awal tadi Pak Kojim. Yang nggak gampang itu kan kita mengenal diri kita sebagai ego dan mengenal diri kita sebagai manifestasi dari sang aku. Itu kan sesuatu yang nggak gampang gitu. Gimana ya itu Pak Kojim? Ya tidak gampang karena kalau kita ada kelemahan gini kan di negara kita itu ya. Ya, secara umum ini. Satu, orang tidak mau melihat tahapan melangkah. Okay. Ya kan? Makanya dulu dalam ajaran-ajaran kuno, ya, ajaran kuno untuk bisa sampai pengertian melihat diri sendiri itu, Mas, itu ada fase. Kalau orang Jawa itu istilahnya punya fase 6 tahunan, ya. Jadi 3 kali 6 berarti berapa itu 18 tahun. Itu orang harus belajar, ya. Jadi 6 tahun pertama itu adalah belajar di rumah, sehingga orang tua atau saudara yang lebih tua itu memberikan pelajaran. 6 tahun kedua berarti umur 7 sampai 12 belajar di luar rumah. Misalkan sudah sekolah, kan di luar rumah. Ya. Nah, ini kan proses adaptasi bersama semuanya. Ya. Terus begitu masuk yang 6 tahun yang ketiga berarti 13 sampai 18 tahun itu mengembara. Jadi belajar di tempat yang jauh sehingga mengerti antara diri dengan orang lain, ya. Nah, ini hilang sistem itu gitu loh ya. Jadi terus harus pokoknya nanti dengan cara ini sadar nggak bisa. Kita harus mulai lagi dari rumah 6 tahun, terus 6 tahun berikutnya untuk belajar di luar rumah tapi belum terlalu jauh, ya. Terus baru nanti 6 tahun berikutnya itu belajar di tempat-tempat lain, ya. Kemudian setelah itu kan tentu ada orang yang masih kepengen belajar, ya. Setelah usia 18, ya, masih ada orang yang kepengen belajar, ya silakan, ya. Tetapi usia 18 itu sebagai patokan orang untuk menggembleng dirinya, untuk mengetahui bahwa hidup ini ternyata tidak tunggal tapi bergandengan dengan pihak lain. Nah, ini harus dibangun lebih dulu, ya. Negara maju sudah menerapkan itu kan. Pokoknya 18 tahun kamu boleh misalnya keluar dari rumah ini. Jadi yang sampai 18 tahun betul-betul orang tuanya itu mendidik, ya. Jadi di situ. Tapi kalau misalnya tips gitu ya dari Pak Kojim yang sudah menjalani kehidupan, pengalamannya udah banyak gitu. Kita tuh menjadi kadang kan aku nih menjadi menjadi manifestasi dari sang aku sama menjalani hidup sebagai ego. Itu kan kadang kita jangan-jangan selama ini hidup kita itu dikendalikan karena ego saja yang kita anggap hidup itu gitu loh Pak Kojim. Itu gimana? Iya tahu. Jadi pertanyaan tadi itu kan maksudnya kan kita harus fondasikan itu dulu. Jadi kita jangan memperhatikan perorangan yang gimana untuk kita tahu diri kita. Tapi ini kan yang menonton, ya kan yang menonton kan punya adik, harus mulai bergerak. Ya, nanamkan sampai itu. Nah, bagi yang sudah
lepas dari 18 tahun baru kan, oh berarti saya ini sebenarnya masalah luar ini seharusnya sudah tahu bahwa semua itu merupakan pertumbuhan perkembangbiakan dari yang satu. Ya kan kita misalnya punya saudara nanti mecah, punya masing-masing punya anak punya anak, oh dari yang satu. Nah baru bisa kita latih itu tadi kan, setelah orang 18 tahun ya, kalau di Jawa dulu itu berarti memasuki fase boleh membangun rumah tangga, karena dirinya saya sudah tahu kok, kemarin belajar dengan tetangga, sekarang belajar dengan sudah tahu hidup bersama itu. Nah begitu orang ingin tahu diri sejatinya, kalau sudah lepas usia 18 tahun tinggal merenung ya. Dulu di Jepang itu setelah dibom atom, sebelum bekerja ini suruh meditasi dulu. Sebelum kerja meditasi dulu ya, selama pasca kehancuran total itu ya. Apanya? Ya, Hiroshima Nagasaki dibom, hancur total. Akhirnya terjadi. Iya. Jadi setelah dibom atom itu, supaya terjadi ikatan bersama, keheningan pikiran itu, sebelum kerja meditasi dulu. Sebelum sekolah pelajaran di kelas dimulai, meditasi dulu. Nah, di Jawa itu ada bunyi begini, Mas. Sebenarnya yang membuat orang bisa mengenal dirinya, tembus dirinya itu bukan yang sulit-sulit. Asal setiap kali, nggak jauh-jauh ya, merasakan napasnya sendiri. Oh iya ya, ini ada napas ini, kan saya nggak ikut gerakan. Ya. Tapi kok bergerak terus ya ini. Berarti di balik itu ada sang aku. Ya, ini cuma badan. Kalau badan itu rusak, ini keluar. Ya, jadi di situ. Yang lainnya juga begitu kan, akhirnya kan. Loh, yang lainnya juga merasakan napas. Jadi kalau kita sudah dewasa, mulai hari ini ya, gunakanlah pagi hari sebelum bekerja. Ya, meditasi yang paling ringan saja. Menyadari nafas. Ada apa di balik nafas? Gak jauh mikir jauh-jauh, tidak perlu. Ya. Nah, jadi di situ dikatakan apa yang bisa membuat kamu tahu dirimu? Karena kesungguhan. Masalahnya orang itu sering gini loh ya, karena sudah terbiasa nafas tapi nggak sungguh-sungguh, habis itu alah ya nggak ada apa-apanya gitu aja. Nah itu. Padahal di sinilah terus disungguh-sungguh kan, sehingga akhirnya istilahnya terjadilah match ya antara tubuh ini bekerja, nafas bekerja dengan pikiran kita. Nah, jadi dipakai ya. Misalnya juga ditambah ya. Kalau hanya duduk, kadang-kadang kan tidak refleks ini, kaki ini. Jalan pagi di depan rumah sebelum bekerja ya. Jalan kaki, tapi setiap jalan kaki itu diiringi satu langkah tarik nafas, langkah kedua hembuskan nafas, langkah ketiga tarik nafas, langkah keempat bernafas. Tetap nafas juga. Tapi ini digandengi, disertai dengan melangkahkan kaki. Lah 15 menit ya lumayan itu. Kalau bisa itu. Apa yang dampak bagi tubuh, dampak bagi pikiran, dampak bagi ketenangan jiwa dengan kita sadar nafas seperti itu, Pak Kudip? Ya, nafas itu kan pertama secara lahiriah itu kan mengambil oksigen, Mas. Jadi orang itu sadar tidak sadar, itu saja oksigen itu untuk menghidupi kita, sadar atau tidak sadar. Ya. Makan, ya, kita makan juga untuk menghidupi kita, sadar atau tidak sadar. Tetapi energi kita menjadi semakin kuat ketika makan. Saya sadar, saya makan ini adalah agar tubuh saya sehat. Jadi disadari nih, makan agar tubuh saya sehat. Ya, saya makan, saya bernapas ini, saya sadar ya kan, bahwa napas ini adalah untuk kejernihan hidup saya. Ya, jadi pikiran selalu itu untuk kehidupan, kerahayuan hidup saya. Ya, jadi semuanya akhirnya dipantulkan untuk kesehatan saya dan sebagainya.
Nah ini pelan-pelan ya kan, akhirnya karena kita itu sudah afirmasi terus-menerus, akhirnya menjadi sadar gitu loh ya. Nah itu tadi kan dari sisi lahiriahnya. Nah dari sisi batin, ketika kita bernapas ya, terus kita amati, kita rasakan, kita perhatikan, maka itu ada energi spiritual yang namanya, yang dulu sudah saya sampaikan, namanya permana. Iya, permana masuk gitu loh. Kalau permana semakin meningkat, maka kita kehilangan rasa membenci orang. Gak apa-apa kan kalau kehilangan rasa membenci orang kan. Kita kehilangan rasa dengki sama orang. Iya. Ya. Malah bisa senyum. Itu buah dari menyadari nafas lo ya. Betul. Permananya bisa naik, bisa terupgrade. Betul, terupgrade. Nggak dengki, nggak marahan sama orang. Nah, tapi kan itu tadi kan kita harus nyadari napas kita, kan gitu kan. Jadi di situ. Nah masalahnya orang yang sehari-hari ini napas itu dianggap sebagai ya memang begitulah kerja di alam. Iya, ya lain kan. Jadi di situ. Tanpa disadari lah intinya. Iya. Tapi gini, ini pas banget ya. Saya di rumah tuh juga ada ancang-ancang pengen ngobrol soal ini sama Pak Kojim. Bahwa Pak Kojim tadi sempat singgung juga soal afirmasi gitu. Mohon maaf Pak, rata-rata orang sekarang bahkan pelaku spiritual kan banyak yang masuk belajar spiritual itu tujuannya biar cari penggawean luweh gampang gitu. Duitnya tambah sulit tambah okeh gitu kan. Jadi pengen cepet kaya lewat jalur spiritual. Banyak debatable Pak Kojim tentang afirmasi, tentang visualisasi dan lain sebagainya. Nah, saya dulu juga sempat kan ngobrol dengan Bapak gitu. Bahkan ketika kemudian energi permananya seseorang itu udah high level gitu ya, itu bahkan tanpa afirmasi, tanpa sugesti, tanpa visualisasi, batin aja sering kejadian gitu. Iya betul. Bahkan ngobrol sama awan aja, nanti reda ya hujan pada saat aku tiba, kayak gitu. Gitu ya Pak ya? Memang kan pada waktu itu sering, tadi saya sebelum hujan tahu ya nggak apa-apa, nanti sampai hotel kan sudah terang, kan terang betul. Gitu. Jadi permana itu kalau kuat itu sudah seperti sarana kita sendiri juga. Jadi di situ, ya. Jadi cara ngujinya itu sederhana Mas. Untuk yang remeh-remeh aja kok bisa. Terus semakin kita latih, kan gitu kan. Itu berlaku buat semua orang nggak sih Pak? Berlaku buat semua orang. Oke. Karena napasnya sendiri, bukan napasnya orang lain. Oke, sip. Satu ya, salah satu cara untuk mengupgrade, meningkatkan energi permana tubuh kita itu kan dengan menyadari nafas. Betul. Ada lagi nggak Pak cara-cara yang lainnya? Ada, ya kan? Ya tetap cara tetap napas, ya kan? Lama-lama berusahalah untuk ya ketika bernafas ini ya sudah tidak dikendalikan oleh keinginan kita memperhatikan, tapi sudah langsung tune. Otomatis ya, otomatis ya. Iya. Oke. Kalau tadi kan masih konsentrasi ya. Iya harus, tapi itu latihan. Latihan kan? Ya Pak ya. Berapa lama tergantung masing-masing orang. Iya, kan. Nah, begitu loh aku sudah bisa tune. Yang ketiganya ngoreksi. Masih adakah rasa apa itu saya benci pada orang? Kalau masih ada berarti ini belum isi banyak. Ya, belum isi. Nah, gitu. Oke, Pak, sebentar. Ini menarik ya tentang permana ini. Oke, Pak, sebentar. Ini menarik ya tentang permana ini. Saya nggak tahu karena saya pas banget gitu penjelasan ini. Tangan-tangan kok yo masuk dalam hidupku gitu kan. Nah, Pak, meningkatkan permana itu selain dengan tadi menyadari nafas, terus kemudian akhirnya awalnya konsentrasi, lama-lama tune, terus kemudian terus mengoreksi diri. Oh, kok masih ada rasa gini? Bisa nggak Pak itu dibangun dengan perbuatan-perbuatan baik? Contoh, kita bersedekah, contoh kita disakitin orang tapi kita memilih untuk membalasnya dengan penuh cinta dan kemesraan, menghadapi derita penuh dengan penerimaan, kayak gitu bisa meningkatkan permana nggak Pak? Iya, tapi itu kan sebagai hasil dari permana.
Jadi begitu permana kita sudah meningkat, saya ini masih terlalu pelit tidak sama gitu orang. Ya, Pak, ya? Iya. Ya. Jadi ini nanti semakin meningkatkan. Jadi gitu. output sosial itu konsekuensi logis dari meningkatnya permana kita. Permana itu. Ya sama dengan anak kecil kan, kenapa hanya dilatih suruh belajar, patuh, terus tidak disadari sudah otomatis. Nah, jadi itu konsekuensi. Jadi kenapa di Jepang tadi pada saat kemudian Hiroshima Nagasaki dibom sebelum masuk sekolah disuruh meditasi, esensi dari meditasi itu sebenarnya yang menyadari nafas itu tadi. Betul. Dan itu ternyata mengubah attitude perilakunya orang Jepang. Iya, kan gini kan. Kita bernapas, Mas, ya. Kalau tidak kita sadari kan tidak connect istilahnya itu. Nah, tapi ketika kita sadari, ya kan napas ini kan kita akan sadari, iya ya, bukan hanya saya loh yang butuh napas ini, semua orang juga sama. Kalau begitu, saya butuh, dia butuh. Kalau gitu, saya harus baik karena dia nanti juga baik. Nah, jadi itu. Makanya kita tidak pernah diajarkan balas dendam, tidak pernah diajarkan istilahnya melakukan sesuatu yang membuat orang itu menderita dan sebagainya. Jadi dari permana dulu, ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada waktu itu, kalau di dalam semua aspek sudah tidak lagi karena keinginan nafsu, tapi karena itu memang kepentingan dalam hidup, ya, maka kan bisa menambah pranawa. Pranawa itulah yang bisa membuat orang ikhlas, ya kan orang ikhlas itu gak gampang. Jelasin dulu bedanya permana sama pranawa biar gak lupa lagi. Nah, ya kan, ya dari bawah lagi. Jadi energi daya itu adalah energi yang murni hasil karena kita makan dan minum. Iya kan. Nah, sedangkan energi permana kita peroleh karena kita melatih pernapasan dengan baik, ya kan. Kalau tidak kita latih itu ya alam saja, ya untuk daya, ya sama untuk daya. Tapi kalau kita sadari naikkan jadi permana kan. Permana itu sendiri halus artinya, ya. Artinya ada kekuatan yang halus yang sudah mulai mengisi diri kita, ya. Jadi di situ. Nah, begitu kita permana itu bagus, maka salah satunya kita tidak gampang sakit, ya kan. Itu permana, ya. Kita tidak gampang lelah, itu permana. Kalau daya ya habis makan suruh kerja ya lelah, itu, ya. Nah, kemudian mulai tumbuh permana kan juga semakin halus. Kalau sudah semakin halus, misalnya terus ada rasa tidak ingin membenci orang, tidak ingin melukai orang. Jadi mulai sifat-sifat buruk kepada orang itu juga mulai hilang, ya. Nah, kan halus itu ada pada tahapan mentok nanti. Terjadilah lompatan ke pranawa. Jadi permana diisi terus akhirnya kan mentok juga. Udah melebihi ambang batasnya maksimal, kan dia harus naik kan gitu kan. Permana tuh berarti paling bawah ya, bukan di atasnya energi ya, di atasnya energi ya kan, tapi kan diisi terus, intermediate lah ya. Iya, intermediate terus kan diisi terus. Nah, jadi pranawa. Nah, kalau pranawa itu isinya kasih sayang, isinya adil, isinya ikhlas. Oke. Jadi di situ, ya kan. Nah, makanya ada orang yang ya sudah masalah itu tidak pernah menjadi pikiran, gitu. Nah, tadi kalau Mas Hendra menghubungkan ya kan supaya dapat uang, dapat rezeki, itu sebenarnya kebalik. Kalau permananya bagus gitu loh ya, rezeki itu akan masuk sesuai dengan misi hidupnya. Sesuai dengan misi hidupnya. Ya kalau pedagang iya, ya, Pak, ya, dagangannya laris kan gitu. Iya. Jadi nggak perlu aku harus mencapai duit segini. Apa misi hidup? Kayak dia gitu, ya, Pak ya. Padahal peran hidupnya beda-beda. Beda-beda kan gitu. Oke. Ya.
Jadi kalau energi, jadi permana, guru. pranawa. Mm-mm. Oke. Nah, pranawa ini penting gitu loh. Karena kalau orang sudah istilahnya itu bisa ikhlas, ya tidak bisa tergoda oleh orang lain. Tapi mohon maaf Pak, Iya. tidak sedikit ya guru-guru yang mengajarkan tentang pentingnya sadar nafas, egonya tinggi banget. Kenapa bisa begitu? Iya, karena itu tadi dia mengajar, bukan menyadari. Ia hanya refleksi, itu tugas saya kan gitu kan. Ya, itu tugas saya. Tadi kan sudah saya katakan puasa sebenarnya untuk menjadi bertakwa. Tetapi kan nggak menyadari tujuan puasa itu apa sih, kan nggak disadari. Akhirnya kalau ada orang apa itu ganggu ya emosi. Nah, guru-guru saya nih ya, nuwun sewu ya, memperhatikan banyak guru-guru yoga, dia menjadi pamer dan sebagainya. Itu berarti dia hanya menjalankan tugas sebagai guru, bukan praktisi dirinya untuk ya menggeladi dirinya supaya halus, bukan. Jadi di situ. Nah, iya kan aneh gitu ya Pak ya. Ya. Enggak aneh. Enggak, kalau misalnya dia itu adalah bener-bener pelaku, praktisi, tapi dengan egonya kok kayak gini gitu ya. Bahkan muridnya mau pergi aja diancam-ancam. Nah, ada yang nggak beres. Akhirnya kan gitu ya. Jadi di pelajaran di Pustaka Widya Sasangka itu dikatakan jika ada orang, ya kan, perilakunya itu baik sekali, ya. Pokoknya apa yang diajarkan itu ya dia penuhi. Tetapi satu, di dalamnya tidak sama dengan apa yang dikatakan. Di dalamnya itu, lah aku kan supaya menjadi orang unggul, supaya dipuji, ya, supaya diikuti orang. Nah, ini bentuk-bentuk itu membuat dia nggak match nanti dengan ininya. Makanya kita ngajar harus lepas, nggak boleh karena ingin dipuji dan sebagainya. Oke. Dari situ. Nah, ketika kemudian permana kita udah naik ya Pak Kojem ya, itu kan akan banyak keberuntungan pula yang bisa kita dapatkan. Ya, sesuai dengan misinya. Sesuai dengan misi hidupnya gitu ya. Jadi keberuntungan guru itu apa misalnya? Tambah cerdas, masa lapangan yang nggak kurang misalkan, ya itu. Tapi jangan mikirnya jadi guru tapi jadi konglomerat misalnya. Ya itu ego kan gitu. Tapi mungkin nggak Pak, ketika kemudian seseorang terlahir dari seorang ayah yang memang dia benar-benar ketika menjalankan hidupnya berperan sebagai seorang ayah itu baik banget, hidup dengan banyak memberi, ya termasuk melakukan sesuatu yang tidak banyak orang lain lakukan. Terus dia lahir dalam kondisi tabungan permananya udah tinggi, mungkin nggak? Oh iya, otomatis kalau dia nanti meninggal berarti sudah tinggi. Makanya ada orang dari kecil sudah bisa ahli ini ahli itu. Itu berarti dapat warisan dulunya. Oke. Ya, kan gini kan. Misalnya kita ambil contoh saja, misalnya Thomas Edison, ya, dia sekolah nggak punya perhatian di sekolahan sehingga gurunya marah, ya kan, karena dia nggak punya perhatian. Akhirnya gurunya itu menyerahkan kembali si Thomas ini kepada orang tuanya, ya. Nah, orang tuanya juga permanannya tinggi, sehingga ketika diserai itu ya tidak marah, malah dididik di itu. Nah, akhirnya meskipun hanya sampai kelas 3 SD, tapi kan menciptakan macam-macam. Disuruh tes IQ itu. Iya. Dibohongin sama orang tuanya. Lah iya. Ternyata IQ-nya tinggi, padahal enggak aslinya gitu. Iya, padahal semangat belajar jadi penemu. Lah iya. Sembarang kalir ya Pak ya. Iya, ratusan apa itu yang dipatenkan. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau orang misalnya baik sekarang, tapi kan ini sudah semakin tua, jadi alam ini juga memberi, ya sudah jangan sekarang, kamu selesai dulu, nanti lahir lagi itu. Jadi paling tidak ketika permana kita tinggi, kita jadi orang juga pandai memaafkan ketika orang lain berbuat salah. Itu kalau sudah itu pranawa.
Kalau Pranawa sudah itu ya Pak ya, itu udah outputnya ya sudah Pak ya. outputnya ya. Oke. Itu. Ya. Terus nggak gampang emosi. Betul. Ya, Dan dibully mungkin ya, orang juga enggak ya. Gitu. Dan senang berbuat baik. Senang berbuat baik. Orang tuh kalau udah senang berbuat baik, nggak gampang emosi, pandai memaafkan orang kan udah keren ya Pak sebenarnya. Iya. Dan itu semua orang punya misi apapun. Tapi yang paling penting tadi adalah tadi loh ya, ketika kemudian pranawa, permana kita udah tinggi, terus hasilnya pranawa, tetap sesuai dengan misi kelahiran. Iya, misi karena itu yang kan disebut gini kan. Jadi Tuhan itu siji, Tuhan itu satu. Cuma manifestasinya kan sejuta warna, kan gitu kan. Lah siapa manifestasinya itu? Ya kita-kita ini kan gitu kan. Ya. Bukan siji terus manifestasinya siji, ya enggak. Itu makanya dikatakan kan Tuhan itu siji, neng, ya kan, wujudnya beda-beda, kan gitu. Terus ngeten Mbak Kojim. Iya. Kalau misalnya apa ya yang bakal terjadi ketika kemudian diri kita ini memandang dunia dari luar ke dalam, ya, dibanding dari dalam keluar, seperti yang diajarkan dalam lapisan kesadaran. Iya, jadi kan gini, bahwa di dalam hidup ini, ya, memang manusia itu ketika mulai tumbuh ya melihat keluar. Ketika mulai tumbuh, ya kan. Jadi misalnya anak kecil kan, ketika nangis misalnya, malah orang tuanya sendiri juga untuk supaya diam diberikan yang dari luar itu. Ya, entah itu boneka, entah itu mainan, entah itu mobil-mobilan. Nah, akhirnya dalam perkembangannya upaya secara tidak sadar untuk melihat keluar itu tinggi. Nah, setelah itu tadi sistem pendidikan kita seharusnya 6 tahun itu di dalam rumah. 6 tahun berikutnya di luar rumah tapi masih tidak jauh dari rumah. 6 tahun berikutnya boleh sekolah di tempat yang jauh. Nah, sehingga nanti dia kan mulai, oh iya ya di rumah saya ini. Nah, itu sama dengan kita melihat ke dalam diri lagi kan. Iya, kenapa kok saya milih ini? Ternyata karena dari dalam diri ini gampang. Jadi itu pun akhirnya menghilangkan rasa ketakutan apapun. Karena lah saya ini memang ditakdirkan untuk jadi ini kok. Jadi nggak perlu lagi ditakuti nanti masuk neraka ini itu. Mau misinya sudah sendiri-sendiri. Ya. Jadi nggak bisa diselesaikan dengan satu jalan kamu masuk surga, itu nggak bisa. Orang yang bisa menjalankan misi itu selalu baik loh ya. Nggak ada misi suruh maling, itu nggak ada gitu ya. Misi itu adalah manifestasi Tuhan untuk membangun atau meng-create, mencipta keberadaan di alam ini. Nah, orang dibagi macam-macam. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter dagang, ada yang pinter macam-macam. Lah, tapi itu semua asal dilakukan dengan baik, kan ini membentuk, ya, membentuk istilahnya kalau di dalam bahasa Jawa itu, ya, yo manunggal, yo misah. Manunggal misah itu ya sebagai anu saja, kan gitu kan. Dalam hidup juga begitu kan. Orang kawin manunggal, nanti salah satu meninggal misah. Ya. Tapi bukan misah, nggak ada juntrungannya, nggak ada juntrungannya. Oh ya, saya tadi sorry Pak, saya tadi lupa ya. Ketika Panjenengan sempat ngintikan soal terkait dengan afirmasi, kan sekarang banyak orang yang karena pengen tiru, oh itu loh melakukan afirmasi gini hidupnya penuh keajaiban, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba hutangnya dibayar, kan banyak yang seperti itu. Tapi tidak sedikit juga yang praktek afirmasi kayak gitu, tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, maksud saya gini, apa pesannya Pak Kojim terhadap teman-teman yang masih muda-muda gitu? Karena kalau saya versi saya pribadi ya, versi saya sendiri ya, sebelum teman-teman afirmasi, sebelum teman-teman belajar manifestasi, ilmu law of attraction dan lain sebagainya, mumpung masih muda sih yang paling penting adalah mengasah skill deh kayaknya. Iya. Karena percuma kan kamu itu tadi harus dari lapisan pertama. Lapisan pertama itu tubuh. Tubuh ini harus diberdayakan dengan benar. Ya, sesuai misi kita kan, diberdayakan dengan benar. Jadi kalau jadi pedagang ya ngasah skill untuk berdagang.
Kalau jadi guru yang ngasah skill untuk ngajar. Ya, lah saya ngalami sendiri, Mas. Jadi ketika sebagai guru, saya tidak Pak Kojim pernah jadi guru? Maksudnya guru pengajian-pengajian? Enggak, guru SMA. Guru formal? Iya, guru formal. Sebelum ke Jepang? Sebelumnya. Gimana itu? Iya, di SMA. 5 tahunan. Ngajar apa, Pak? Kimia. Keren. Jadi kebanyakan orang guru itu ya sudah, besok saya mengajar apa, terus menata-nata, besok pelajaran ini selesai. Tapi saya rata-rata tidur jam 1:30 loh, Mas. Karena kalau saya ajar ini murid saya bisa ngerti tidak. Prepare-nya tuh sampai segitunya? Lah iya. Ya. Jadi karena itu tadi kan bekerja pulang kan istirahat dulu, terus nanti begitu sudah jam 9, jam 10 mulai prepare. Ya. Terus kalau saya ngasih ulangan, ini kira-kira ulangan ini membuat mereka malah menjauhi dari ulangan atau malah nah ini kan perlu. Ya. Nah, ini membiasakan diri, komunikasi dengan diri kita, dengan orang yang diajar, karena untuk menjalankan misi kita itu tadi. Ya. Jadi suatu hari saya ini kan saya itu dari IPB, bukan dari jurusan kimia, cuma ngajari kimia kan gitu kan. Ya. Suatu hari ketika menjadi tutor anak-anak mahasiswa yang akan berangkat ke luar negeri, ya itu kan dipersiapkan supaya mereka itu begitu belajar kimia di sana sudah tidak asing. Nah, itu loh jadi yang tutor matematika ya dipersiapkan supaya anak ini begitu masuk S1 di sana matematikanya sudah tidak asing. Nah, karena saya kimia. Lah, ini kan banyak guru-guru kimia. Ya. Akhirnya kan supaya ulangan itu sama, ya kan disuruh membuat masing-masing guru itu coba membuat materi ulangannya gitu kan. Nah, ternyata membuat materi ulangan itu banyak nggak bisa, Mas. Ya, akhirnya diserahkan ke saya. Jadi yang ngajar macam-macam, tapi untuk ulangan akhirnya koordinasinya pun diserahkan ke saya. Jadi itu, jadi misi hidup itu gitu. Nah, misalnya orang bertanya, apa misi itu bisa berubah-ubah? Iya, karena itu perjalanan manusia. Bertumbuh kan? Tumbuh. Cuma begitu kita diberi kemudahan ke A, ya di A itu harus dijalankan dengan benar, gitu loh. Jadi terus nanti bisa saja kan karena kontak komunikasi, koneksi dengan orang-orang, akhirnya ada pekerjaan jenis lain. Tapi kok kita ada gairah untuk bekerja dengan baik, ya dijalankan dengan benar. Intinya selalu menjalankan misinya itu dengan benar. Nah, jadi di situ. Di banyak teman-teman yang komen tuh, Pak. Idola saya sejak masih SMA. Buku-buku Bapak mengubah cara pandang saya pada ketauhidan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Jadi teman-teman yang tertarik dengan buku-bukunya Pak Ahmad Kojim, nanti kita akan bikin Zoom untuk membedah buku-buku fenomenal dari beliau, ya. Mungkin sekitar 2 jam gitu akan bersama dengan guru kita Pak Ahmad Kojim. Tunggu ya, nanti informasinya bisa kontak admin langsung gitu. Nah, Pak Kojim, berbicara tentang kematian, Pak Kojim, di dalam Islam kan bunuh diri itu kan dibenci, maksudnya dilarang gitu ya, Pak Kojim ya. Sementara kita tahu bahwa katanya Tuhan itu tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Betul. Tapi pada tataran praksis banyak yang tidak mampu melewati ujian itu, Pak Kojim, akhirnya bunuh diri gitu. Berarti kan ini gimana ini antara dalil tadi dengan faktanya kira-kira seperti apa gitu. Nah, maksud saya apa makna terdalam dari larangan membunuh tadi menurut Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesadaran akan kepemilikan Tuhan atas tubuh kita itu, Pak Kojim? Ya, misalkan kan di surat An-Nisa ayat 29 itu ada kan, di situ perintah untuk tidak membunuh diri sendiri, ya. Jadi
Jadi wala taqulu anfusakum, ya, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, ya. Loh, terus kenapa? Apa salahnya misal kalau Al-Qur'an itu? Ini kan kita ini yang orang sering membaca Al-Qur'an itu melepaskan perintah larangan membunuh diri dengan ayat yang lain, Mas. Ya. Ayat yang lain itu dikatakan begini kan. Dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kecuali apa yang telah diusahakannya. Ya, itu ada pada surat 53 ayat 39. Jadi orang susah, orang enak tidak enak ini sebenarnya sudah hasil perbuatan masa lalu. Ya, jadi tidaklah seseorang mendapatkan kecuali yang telah diusahakannya. Jadi saya ini dapat ini dulu sudah saya usahakan. Nah, perkara bunuh diri ini kan nanti mereka yang sekarang ini mendapatkan hasil usahanya buruk. Ya, terus makanya dilarang di dalam Al-Qur'an nanti, janganlah berputus asa, wala tayasu, ya. Janganlah kalian berputus asa. Karena sesungguhnya putus asa itu ya memutus rahmat Tuhan. Nah, jadi di sini tahap keduanya jangan berputus asa, ya. Nah, disitulah terus harus sabar itu berarti bukan menerima pasrah, tapi menekuni apa yang dijalankan itu. Ya, loh hasilnya kok masih buruk. Oh, itu kan hasil proses saya dulu gitu loh. Tapi sekarang terus dijalani aja. Ya. Nah, kalau bunuh diri kenapa dilarang? Itu sama dengan tidak naik kelas, gitu loh. Iya, lah kalau kamu dikasih begini aja sudah. Ya padahal itu usahamu sendiri. Tadi kan usaha sendiri kan. Iya. Ya tidaklah seseorang itu mendapatkan sesuatu, ya, melainkan hasil usahanya, apa yang telah diusahakannya. Lah terus yang telah diusahakan itu sekarang buruk, ya kan? Ya terus gak kuat kan, bunuh diri. Itu kan kesadaran bunuh diri itu. Ya dia akan kembali lagi nanti. Pada saat melakukan bunuh diri itu dia kehilangan koneksi dengan aku yang sejatinya, betul, gitu ya. Betul. Ya, padahal dia seharusnya nebus. Nah, makanya di dalam dalam hadis itu yang pernah saya ceritakan, suatu hari Nabi itu tersandung. Ya. Ibu Aisyah tertawa karena Nabi tersandung. Nah, terlepas dari apakah tersandungnya itu sebagai teladan atau tidak, nanti jawabannya kita harus keluar dari situ dulu. Ya, yang jelas secara mata Nabi kesandung, ya kan? Ibu Aisyah tertawa karena melihat itu. Dan akhirnya Nabi bertanya kepada Ibu Aisyah, "Apa yang kau tertawakan, Aisyah?" "Aku tertawa karena melihat engkau sebagai Nabi masih bisa kesandung." Gitu kan. Maka apa jawaban Nabi? "Wahai Aisyah, tidaklah ada suatu suatu musibah, ya, tidaklah ada suatu musibah sekecil apapun kecuali untuk, ya, melunasi, ya, untuk menghilangkan dosa." Nah, dari situ menghilangkan karma. Iya. Nah, sayang kan bahasa karma tidak ada di Islam, tapi kan ada untuk menghilangkan dosa, kan? Iya. Jadi bisa jadi orang itu setelah mengalami musibah maka terampuni semua yang pernah dilakukan itu. Dan tidak sedikit orang yang tadinya mendapatkan musibah sangat serius, hidupnya jadi lebih baik setelah itu. Betul. Itu kan banyak Pak kayak gitu. Cuma awalnya pada saat ngadepin musibah itu kayak gaya adil ya, kayak apa, gitu ya Pak gitu. ya. Iya. Makanya kita dilarang berputus asa. Kita harus itu kan karena kemarin itu usaha saya memang buruk, ini hasilnya kan itu. Sekarang ya saya dengan start yang ada ini untuk berhasil lebih baik. Tapi sejauh mana kira-kira Pak Kodim bahwa kita itu menyadari bahwa merusak tubuh kita dengan pikiran yang negatif, dengan makanan-makanan yang buruk, atau perilaku merusak sama dengan merusak bumi sebagai amanat Tuhan kan? Loh iya, karena kan gini kan,
Kalau kita itu merusak tubuh kita, berarti fungsi tubuh kita untuk memelihara kehidupan hilang. Oke. Ya, begitu pula kan kalau orang merusak bumi, kan berarti hal-hal yang seharusnya baik untuk kehidupan hilang juga. Jadi karena bumi dalam ayat-ayat suci itu kan juga bermakna tubuh jasmani. Betul, juga ya Pak Kodim? Bisa bermakna sebagai tubuh jasmani. Oke. Ya, sama dengan begini kan, misalnya di Al-Quran ya, dan berjalanlah kamu di muka bumi untuk melihat bagaimana kesudahan orang yang melanggar atau yang mendustakan. Lah kalau itu dimaknai bumi, duitnya siapa Mas untuk bisa hanya untuk mengetahui akibat keburukan. Itu kan sebenarnya perintah delokon awakmu dhewe. Nek wong Jawa itu grayah ana jitokmu. Kan gitu kan. Oke Pak Kodim. Satu pertanyaan ini perlu direspon ya. Prof Kodim, kapan agama ini sebaiknya segera bubar saja? Serius nanya ini gitu. Gimana? Kapan sebaiknya agama ini sebaiknya bubar aja? Oh gitu, iya. Iya, itu di luar dari pikiran kita. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau agama itu tidak bisa memberikan jawaban ya bagi kehidupan manusia, malah menimbulkan perang, menimbulkan kesulitan, menimbulkan hal-hal yang negatif, dengan sendirinya agama itu hilang. Dengan sendirinya ya Dengan Pak? sendirinya. Jadi bukan kita ya. Sebelumnya ini kan agama itu sudah banyak yang hilang. Oh iya. Agama itu sudah ribuan asalnya itu. Sudah satu hilang. Ribuan Sekarang, agama ya Pak ya? Ribuan agama. Ya. Di dunia ini asalnya ribuan agama. Dan semuanya ada nabinya atau enggak? Ya pasti ada. Okay. Karena agama itu kan dibawa oleh seseorang. Terlepas dia ngaku sebagai pendeta, nabi, itu nggak jadi masalah. Terus tapi umatnya suatu hari nggak bisa lagi dengan agamanya itu menyelesaikan kehidupan. Hilanglah agama itu. Oke. Jadi di situ. Ya. Jadi menarik tadi. Jadi ketika ada misalnya kita ini tidak menjaga keseimbangan tubuh kita, tidak menjaga keseimbangan jiwa kita, bisa disebut kita telah mendustakan bumi, quote and quote, dalam perspektif Quran tadi ya Pak ya. Betul, makanya tadi kan di Al-Quran ada ya, dan berjalanlah kamu di muka bumi ya, agar kamu tahu kesudahan orang-orang yang mendustakannya. Ya kan. Nah, kalau kita disuruh begitu ya duitnya sopo untuk keliling dunia itu. Padahal itu ya melihat diri kita. Kalau kita sering dusta, apa sih akibatnya? Kan tinggal melihat di situ. Kalau sering bohong, nanti apa sih akibatnya? Jadi Al-Quran ini banyak metafor. Banyak metafor. Mutasabihat. Iya, mutasabihat. Jadi kalau langsung dipahami letterlek, mungkin hanya orang-orang yang sangat kaya yang bisa keliling bumi itu. Padahal perintah itu perintah kepada kita semua sebagai manusia. Mungkin perpecahan itu terjadi karena Qurannya juga ambigu gitu ya, nggak sih Pak kira-kira? Loh gini, bahasa agama ya. Bahasa agama itu bahasa verbalnya kan menggunakan bahasa ketika kitab suci itu diturunkan. Oke. Ya, sedangkan orang dalam hidup ini bahasanya berubah terus, ya kan? Otomatis kalau tetap dibaca dengan bahasa yang dulu ya gak connect. Oke. Nah, kan gitu kan. Dulu mungkin orang ketika diperintah jalanlah di bumi mungkin nggak mikiri. Masalahnya itu gitu, nggak mikiri. Wong gini aja sudah bisa kok gitu loh. Terus gini Pak Kodim, di Al-Quran kan kenapa ya kok disebut akal tuh sebagai pusat kesadaran gitu? Kan akal tidak disebut sebagai pusat kesadaran kalau di Al-Quran ya, melainkan kalbu gitu. Apa dampaknya bagi cara kita berpikir hari ini? Enggak begitu Mas. Jadi Al-Quran tidak pernah ya menggunakan kata akal sebagai kata benda. Ya. Jadi kalau kesadaran itu ya menggunakan istilah qalb. Ya. Qalb, tapi untuk memberdayakan kesadaran itu yakilun. Jadi jadi disebut menggunakan akal. Ya berarti menggunakan akal itu yang memberdayakan qalbnya itu. Gitu ya. Dan perlu saya sampaikan ya kan,
kolab ya, atau kabit atau hati atau perut, itu pusat-pusat kesadaran. Artinya orang di Timur Tengah ya itu menggunakan kolab. Orang Barat makanya dia mengatakan your heart. Ya kan, ya your heart, ya kan. Heart itu adalah jantung. Kolab itu kalau bahasa Inggrisnya juga heart. Berarti yang lebih diberdayakan itu jantungnya. Ya. Mengapa? Karena bangsa-bangsa di Timur Tengah hingga ke Barat itu senang perang. Makanya jantungnya ya dak-dikduk gitu. Supaya nggak dikduk, diperangi, dikalahkan kan gitu kan. Ya, sedangkan orang Timur seperti kita di Indonesia ya kan, itu menggunakan hati. Ya. Jadi hati itu bukan kolab ya, tapi kabid ya. Nah, makanya orang hati-hati. Jadi bukan kolab, bukan hati-hati. Ya. Jadi kita itu tajam melihat sebelum terjadi sesuatu, hati-hati ya nak. Iya. Jadi di situ. Tunjukin, Pak. Iya. Tunjukin, Pak. Nah, orang Cina misalnya atau orang Jepang itu melatih diri di perutnya. Oke. Ya, energinya itu di sini gitu loh. Jadi itu hanya pusat-pusat energi saja. Oke. Mau minum dulu, monggo. Nah, terus Pak Kojim, mungkin teman-teman akan bertanya lebih detail tentang ini. Gimana sih cara kita menyeimbangkan kecerdasan otak tadi dengan keheningan kalbu agar kesadaran spiritual itu tidak hanya berhenti di logika saja gitu. Karena ya kebanyakan kan begitu, kalau udah terlalu mengandalkan logikanya saja semua dianggap wah tidak masuk akal, dianggap tidak ada, kayak gitu. Gimana tuh Pak? Ya harus dilatih kembali ke bentuk fisik. Fisik itu adalah bentuk nyata sebab akibat. Jadi orang memang harus melatih untuk tahu itu dari hubungan sebab akibat dulu. Ya. Terus baru nanti mempelajari yang bersifat fenomena. Kok ada ya fenomena begini ya, padahal nggak tahu kita ada sebab-sebabnya ini. Nah disitulah kita mulai belajar apa itu mendalam di dalam diri kita, mendalami diri kita. Ya. Nah hal-hal yang bersifat apa ini di luar rasio, di luar sebab akibat, itu kan kita harus apa itu berkaca diri, Mas. Misalnya gini ya, pagi-pagi bangun, kok hati ini nggak enak, ya kan? Nah, ini kan bukan karena sebab akibat. Ya. Nah, kalau manusia itu tadi kan makanya pagi hari sering terus dilatih dengan pernafasan itu nanti ada, loh kok kurang enak. Jangan-jangan ini lagi ada apa? Nah, sensasi tubuhnya ya Pak ya? Iya, sensasi itu tubuhnya. Itu sebenarnya ngasih kode dia. Betul. Jadi kan kita ini harus akhirnya tanda-tanda itu bisa kita sense-nya kita rasakan. Iya ya. Ada kan beberapa orang tuh kalau mau diundang kemana gitu, lihat kenyamanan tubuhnya dulu ternyata. Oh iya, keren, iya betul. Ya? Nah itu nanti semakin dalam. Nah makanya kan nanti kalau tingkat 2 itu kan seperti yang saya sampaikan, baru kesadaran dari fisik agak dalam sedikit, ya kan. Terus ketika ini mandek di 2 saja, ya itu tadi orang terjebak di dalam pengertian agama yang doktriner. Ya, jadi pokoknya agama itu gini, doktrinnya gini, ya, yang harus dilakukan gini, ya sudah. Ya. Nah Pak, pertanyaan mungkin setelah ini saya ada satu pertanyaan tentang sedikit Pak, ini penting banget ya, tentang budaya orang Jawa ya, yang mulai hilang, termasuk danyang dan lain sebagainya. Itu tuh penting, titipan dari sahabat-sahabat saya di kampung yang tiap malam jagongan gitu Pak. Tapi sebelum itu saya pengen tanya gini, apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini Pak Kojim untuk mulai memperlakukan tubuh kita ini sebagai alat spiritual, bukan hanya secara fisik biologis saja? Iya, jadi tadi sudah saya katakan kan, untuk ke spiritual kita nggak boleh mengabaikan tubuh. Cuma melakukan tubuh harus dilandasi kesadaran. Jadi bukan otomatis karena memang tubuh itu begini gitu loh. Jadi misalkan ya, saya mau keluar rumah, harus mulai sadar kan, untuk apa saya keluar rumah?
oh saya untuk ngajar misalkan. Jadi diniatkan saya keluar rumah untuk mengajar supaya pelajaran yang saya berikan benar. Jadi semua itu dikonek sendiri semuanya, ya. Mau keluar rumah, misalnya, untuk apa? Oh saya mau beli sesuatu, ya kan? Ya saya harus nggak pergi kemana-mana. Saya hanya mau keluar rumah untuk beli sesuatu dan semoga yang dibeli itu yang terbaik, tapi terjangkau, ya. Jadi spiritual itu tidak boleh terus dipangkas, tubuh nggak perlu, itu enggak. Justru tubuhnya ini harus ditanya, gitu loh. Ini mau keluar rumah, mau beli apa, ya, mau ambil apa, disitulah harus ditekankan, disadari. Jadi bukan karena misalnya aku mau butuh ini sudah keluar begitu saja, kan enggak. Ya sudah lupa itu. Nah terus nanti ya kan pelan-pelan kan ningkatkan emosi. Maksudnya ningkatkan emosi itu apa? Emosinya menjadi jernih, tidak emosi yang kotor, tidak emosi yang membuat nafas itu tersengal-sengal. Itu ya emosi kan, mencintai orang itu ya emosi, tapi kan emosi yang baik, itu emosi yang jernih, ya kan. Tapi kalau mau ngibuli orang kan emosi juga, tapi emosi yang kotor. Jadi ini nanti besok terus kita tahapan seperti itu, Mas. Kita nggak bisa kan langsung, wah karena ini spiritual harus langsung di spiritual, nggak bisa. Iya gitu. Terima kasih, bisa ditangkap Pak Gojim, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Terus nah mungkin seperti yang saya sampaikan tadi Pak Gojim, jadi di beberapa desa yang pernah saya jumpai itu Pak, kan biasanya di desa itu kan ada yang namanya sumber Pak, aliran air. Betul. Kadang untuk di sawah-sawah sendang gitu, dan sebagainya, sendang dan sebagainya gitu. Pas tidak di, kan kalau orang di kampung tuh ada manganan, nyadran atau apa Pak ya. Nah pada saat dimana tahun tempat itu, misalnya kayak Patirtan itu, sebut aja misalnya Patirtan Jolotundo gitu, orang nggak nyadran, nggak manganan, nggak ditanggap notayub misalnya, di tahun itu kok tiba-tiba sumbernya kok mengecil. Nah saya awalnya mitos, nggak percaya kayak gitu. Emangnya makhluk halus bisa nutup sumberan gitu kan ya Pak. Tapi ternyata di beberapa desa-desa yang lainnya terjadi hal serupa Pak. Ini kan terus kemudian waduh, ini perlu ditanyakan ke guru kita ini, ke Pak Gojim nih. Gimana kok bisa kejadian seperti itu Pak? Jadi gini kan ya, sebuah komunitas manusia itu kan mendiami suatu lokasi. Ya, ini dulu harus dipahami. Nah, ketika mendiami lokasi, manusia itu komunitasnya bukan perorangannya. Komunitasnya dihadapkan dengan keadaan lingkungan. Misalkan orang Belanda, ya kan, kok air laut itu ke terus, ya kan, masuk ke darat. Oh, ternyata ini lebih rendah ini tanahnya daripada gelombang laut. Maka komunitasnya berusaha membuat dam-dam di berbagai tempat, ya. Nah, ketika manusia membuat dam, ini kan connect memang dengan alamnya, ya. Jadi akhirnya orang Belanda sangat pinter, sangat mahir dalam membuat dam, ya. Dan mereka juga tidak akan meninggalkan dam itu. Kalau perlu terus dicek, terus nanti ditinggikan dan sebagainya, diperkuat dan sebagainya. Nah, di Jawa ya itu yang sama kan, ada komunitas manusia Jawa, ya kan, dan itu relatif sama, dari Sunda sampai Madura itu relatif sama, meskipun bahasanya itu berbeda, ya kan, karena ini kan sambung terus, ya. Pada waktu dulu, ya kan, kita tahu kan, belum ada orang membuat sumur, belum ada orang membuat air pompa dan sebagainya, pompa air, ya kan.
Nah, orang menggantungkan ke telaga, ke sendang. Ini dulu. Iya Pak, iya Pak. Ya. Nah, komunitas ini pelan-pelan bertahun-tahun kan. Jadi pelan-pelan bertahun-tahun berketurunan. Ya. Itu akhirnya ada ikatan dengan apa yang sedang dilakukan itu, ya, dengan ada ikatan. Nah, kemudian orang Jawa itu kan gini kan, orang yang sudah sangat ahli di dalam menekuni sesuatu kan menjadi kepercayaan, artinya orang percaya baiki, ya kan, jadi tumbuh baiki. Nah, mbah ini yang sudah dianggap menjadi komit terhadap sendang itu tadi meninggal. Iya, iya. Ya kan? Nah, ini jadi danyang. Oke. Karena dia sumpahnya itu tetap untuk melihara. Betul. Sendang itu. Terus, gitu terus, Pak, terus. Nah, begitu dia tidak dihubungi oleh anak turunnya, kan dia tidak inilah di Jawa ya. Orang yang meninggal belum tentu dia terus kepingin kemana-mana. Saya ingin jaga. Oke. Ya, biarlah nanti pada suatu masa kalau sudah waktunya saya harus pergi. Tapi selama itu belum, ya nggak pergi. Terus nanti kalau anak cucunya itu nggak memperhatikan, lama-lama sendang itu buntu, nggak jalan, dia baru pergi. Aku sudah tidak dianggap lagi. Jadi masalahnya itu Pak. Seperti itu. Jadi mbah-mbah kita dulu itu yang kemudian jadi danyang itu, ternyata masih memikirkan anak cucunya. Nah, kita menganggap mereka sudah tidak ada. Nah itu. Makanya kalau misalnya terus gak dianggap, mereka pergi memang. Lah aku sudah tidak dianggap kok. Ya aku jalani sendiri. Sekarang saya jadi penasaran tentang cara kerjanya gini. Misal nih Pak, saya tinggal di sebuah kampung. Kampung saya itu Pak muter itu danyang semuanya. Jadi sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara, sebelah barat itu muter Pak. Beda sama beberapa desa yang lain. Nah, meskipun orang di kampung saya itu dia tidak tahu ya secara ini maknanya apa, disuruh selamatan gini, pokoknya manut aja gitu, pokoknya ngikut aja gitu ya. Tapi Pak, pas waktu corona tuh Pak, beberapa tetangga desa tuh meninggal ya. Ada yang 140, 160, 116. Di tempat saya nggak ada sama sekali tuh Pak. Nah, kok bisa? Mereka berperan lewat jalur apa untuk kemudian katanya kan bisa membentengi dari homo, dari penyakit dan lain sebagainya. Itu gimana kan caranya? Itu tadi kan, saya tadi itu misalnya baru sumber. Tapi kan tadi kan setiap orang ada misinya. Jadi ada mbah-mbah kita, enggak aku bagian nunggu desa, misalkan. Terus ada lagi, ya supaya desa ini betul-betul aman. Setiap arah mata angin harus dijaga. Nah ini kan di sana ada danyang satu, barat laut, di sana ada danyang satu, utara, ada timur laut, ada itu. Nah semakin banyak danyang yang menjaga ya dia aman. Ya, ada orang yang bercerita kepada saya di suatu tempat di Salatiga, dia juga desa. Jadi zamannya membunuh PKI itu di luar desa itu, kalau dia di statement sebagai orang PKI gitu dibunuh. Tapi orang PKI yang lari ke desa itu aman. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini ada danyang-danyang begitu. Nah, kenapa di luar desa tadi kok mungkin gak ada orang yang punya perhatian. Kayak orang bangun perumahan kita ini kan nggak ada yang punya kan gitu. Ya sudah bangun sini sudah nggak ada urusan dengan itu kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita ini beruntung Mas kalau hidup di suatu daerah tapi dulunya mbah-mbah ini ya istilahnya sinengker ngeramut ya, desanya kan gitu. Bahkan kan sebenarnya mbah-mbah kita dulu itu kalau ngasih tanda ke kita bahwa ini misalnya ini adalah jalan gitu ya Pak ya, jalan dulu itu dipakai barongan gitu. Betul. Pak ya, itu ini makanya nggak boleh bikin rumah di sini di gitu. Situ, dan ketika ada yang melanggar, ya nggak kuat beneran Pak. Betul. Banyak kejadian kayak gitu. Banyak memang
gitu. Tapi yang lebih mendalam lagi gitu. Saya dan beberapa teman-teman tuh kadang sampai bisa mengkomparasikan beberapa kampung satu dengan kampung yang lain yang masih ada yoninya itu terasa gitu loh. Betul. Dan yang hampar itu juga. Iya. Kok bisa kayak gitu loh. Bisa, Danyang itu pun kan kualitasnya kan beda-beda. Semakin kuat dayangnya, yoninya ya kuat sekali. Jadi di situ. Nah, sama kan, banyak nabi nggak dikenal orang. Ya. Tapi ada nabi yang sampai dikenal orang, yaitu yoni pada dirinya itu gede kan gitu. Iya. Nah, terus pada saat pas acara manganan nyadran itu Pak, ternyata kan minta apa namanya ya Pak ya, persembahannya itu kan beda-beda ternyata. Dan yang ini misalnya yang paling tua tuh Ketantowo atau apa gitu. Macam-macam. Itu gimana? Ini penjelasannya gimana? Penyuwunannya kok beda-beda? Orang yang sudah sepuh, terus punya komitmen jaga, itu ada kesenangan selama hidupnya itu. Aku soalnya, jadi ketika sudah tua, misalnya ke anak cucunya bilang, ya kan, aku masih ingin jaga di sini, karena kesenanganku itu misalnya Ketantowo, ya nanti disuguhi itu saja. Diganti mogok. Saestu Pak. Iya. Mogok. Itu gimana ya? Mau nggak percaya gimana kenyataannya begitu kok. Iya, ya kita sayang karena mempelajari begitu itu ya jadi paham gitu loh. Ya. Tetapi kan yang menarik Pak dari Danyang Mbah kita itu kan dia itu ibaratnya berbuat baik itu nggak dianggap nggak apa-apa gitu loh. Artinya pesannya tuh orang tuh yang paling susah adalah gimana sih ketika melakukan sesuatu tuh nggak usah minta dianggap sama orang lain tanpa pamrih, belajar dari leluhur kita gitu loh. Karena PR kita hidup yang paling berat kayaknya sih melepas ego, melepas keakuan itu aja ya Pak ya. Iya betul. Bahkan kita mungkin bisa. Ego itu tadi kan, ego itu karena pengaruh dari luar terlalu kuat daripada yang dari dalam diri kita. Jadi kalau makanya dulu orang tua dibentengin 6 tahun belajar dalam rumah itu kan supaya pengaruh luar itu tidak terlalu kuat. Artinya ya luar ada pengaruh tapi dalam tetap kuat gitu. Jadi di situ. Dan mungkin teman-teman akan bertanya nih, terus cara dahare pripun Pak Kojem nyuwun Ketantowo ngoten niku wong sampun kapundhut ngoten niku pripun Pak? Apanya? Yang tadi Danyang tadi kan. Nah, itu gimana tuh? Dia ya disediakan saja ya kan tetap Ketantowo. Ya dia utuh tetap di situ. Karena nanti permana dari ketan itu yang dia pakai. Permananya. Dan mungkin anak putuku cek iling senenganku ternyata begitu. Gitu ya. Kan tadi permana itu ada di setiap benda, ada cap napas kita, ada semua. Ya kan seperti yang saya tulis di buku Siti Jenar, segala sesuatu itu hidup. Ya namanya hidup berarti ada permananya, gitu loh. Ya ada energinya. Nah orang yang fisika kan mengeksploitasi energi apalah hiriahnya ini, jadi bom, jadi bedil, jadi apa-apa itu. Ada di situ. Nah yang bisa mengambil permana misalnya dari peluru ditembakkan pun ya nggak bisa. Gitu. Pak, saya jadi teringat ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Di kampung saya itu kan ada kata-kata desanya tuh salah satu kerajaan gitu kan ya. Desa kerajaan berarti dulu tempatnya tokoh-tokoh itu. Nah Pak, menariknya kan akhirnya dikaitkan sih sama teman-teman yang mulai belajar spiritual Jawa ini. Iya. Kita ini beda loh sama desa-desa yang lain. Desa-desa yang lain tuh bikin masjid tuh besar-besaran, cepet banget. Di tempat kita ini masjid puluhan tahun nggak jadi-jadi gitu. Iya. Kan jangan-jangan ini bener-bener dulu tempatnya tokoh-tokoh, raja-raja. Nah, gimana mau dikasih nama kerajaan ya? Iya. Misal kayak gitu ya. Ya memang seperti itu. Ya. Jadi makanya kan banyak sekarang itu kan selalu kan yang wong Jawa lali Jawane. Ya di situlah mulai danyang-danyang ini pada pulang Mas.
Lah aku anak cucuku gak anu kok, ya pulang kan gitu kan. Lah ada dua macam nanti setelah ditinggal pulang. Ya. Kita juga akhirnya ikut dijajah orang, punah. Ya. Atau di antara kita masih ada lahir yang tetap akhirnya bisa menguri-uri kembali masa lalu. Kan Pak, gitu. caranya menguri-uri tadi, Pak. Iya. Kalau yang selama ini kita lihat kan, kalau di kampung-kampung itu kan masih ada wayangan, meskipun sudah banyak yang hilang ya, termasuk kelangan tayub dan lain. Kalau budaya ini sudah hilang, udah nggak ada sisa dong berarti? Iya, sudah nggak ada. Makanya begitu suatu komunitas atau suatu bangsa kehilangan pernik-pernik budayanya, ya dia akhirnya dikuasai oleh bangsa lain. Ya namanya dikuasai bangsa lain, ya kita hanya sebagai makhluk hidup yang sebenarnya jadikan pasar oleh bangsa lain, gitu loh artinya. Ngeri banget ya kita ini udah punya peradaban yang tinggi, tapi kita lupakan sendiri dan justru kita. Iya, itu proses, Mas. Itu tadi yang oleh penulis sejarah dari 3.000 tahun, 2.500 tahun tidak bisa diperangi Jawa itu. Tapi 500 tahun terakhir, artinya 1.500 sampai 2.000, nggak diperangi. Ya, diiming-iming, dikasih ini, dikasih itu. Ya, disitulah katanya Barat akhirnya bisa menaklukkan, nah gitu. Oke, Pak Kodim, ya, matur suwun sangat. Sami-sami. Terima kasih banyak, sangat berkesan buat teman-teman semuanya. Rahayu, Pak Kodim.